Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang rib. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Oke, jadi teman-teman di sini udah ada contoh rib dan contoh baju yang menggunakan rib. Kalau misalnya di knitting gitu ya, teman-teman pasti terbiasa kalau misalnya knitting itu bisa membuat rib gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya menggunakan teknik crochet, apakah bisa juga ya menggunakan rib? Dan seperti apa hasil rib dengan cara crochet? Apakah lebih stretch atau tidak? Nah, di sini kita akan bahas lebih detail ya. Di sini sudah ada contoh rib yang saya buat. Hasil rib dari crochet itu adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi dia berfungsi juga sebagai finishing, terutama di produk-produk wearables. Tetapi bisa juga sebagai aksesoris kalau misalnya teman-teman bikin boneka rajut gitu ya. Mau diberikan tambahan rib seperti ini di bajunya itu juga bisa. Nah, caranya gimana? Kita akan mulai membuatnya. Saya di sini membuatnya menggunakan benang milk cotton untuk lebih besar ya, supaya teman-teman juga bisa lebih jelas melihatnya, dan menggunakan hakpen ukuran 3,5 mili. Tetapi balik lagi, benang dan hakpennya itu disesuaikan dengan project teman-teman ya, karena di sini saya akan menggunakan yang lebih besar gitu. Nah, sekarang kita akan membuat rib. Kita akan bikin chain dulu sebanyak 10. 1 2 3 4 5 6 7 9 10. Nah, besarnya rib ini teman-teman juga bisa sesuaikan dengan project ya. Jadi mau setebal apa gitu ribnya. Nah, di sini saya bikin 10 chain, kemudian kita tambahkan 1 stitches karena kita mau bikin single crochet. Jadi untuk rib yang saya buat ini selalu menggunakan single crochet ya, teman-teman. Supaya dia hasilnya lebih rapi gitu. Dan rib menggunakan teknik crochet itu memang tidak se-stretch ketika kita menggunakan teknik knitting ya. Karena memang kalau crochet itu dia lebih kokoh gitu, lebih kaku hasilnya. Tetapi ini juga bisa jadi finishing yang bagus untuk wearables-nya teman-teman dan bisa menambah variasi seperti itu. Karena selain menggunakan rib, itu sebenarnya finishing itu biasanya kalau crochet itu hanya menggunakan single crochet seperti ini. Tetapi kalau dengan rib, kita bisa menambahkan sesuatu yang lucu gitu. Nah, setelah kita bikin 1 single crochet seperti ini, kemudian kita balik. Kita bikin 1 stitches. Nah, di sini ini kita masuk ke sini. Kemudian ambil 1 dan kita bikin single crochet seperti biasa. Jadi kita memasukkannya itu di bagian bawah, ambil dan kita bikin single crochet biasa. Nah, nanti efeknya ini akan membuat seperti motif rib gitu ya. Jadi agak bergaris gitu. Seperti ini. Ambil bawah, kemudian kita bikin single crochet seperti biasa. Ambil lagi. Nah, setelah yang row terakhir, stitches yang terakhir, ini juga sama. Setelah jadi seperti ini, kita balik. Nah, di sini akan terlihat lebih timbul ya teman-teman. Kemudian kita bikin 1 stitches lagi dan kita menggunakan single crochet seperti biasanya. Jadi tetap di bagian atas. Ini kita akan sebut sebagai sisi baik ya, atau right side-nya. Nah, setelah sampai ke stitches terakhir seperti ini, kita akan balik lagi, kita akan mengerjakan yang sisi buruk atau wrong side-nya. Kemudian kita bikin 1 stitches lagi, dan ini ngambil dari bawah lagi. Karena ini adalah sisi yang jelek intinya. Nah, ini kita bikin single crochet seperti biasa. Dari bawah, ambil, kemudian bikin single crochet.
ini sampai ke stitches terakhir sama, kita ambil dari bawah tetap, kemudian bikin single crochet. Lalu kita balik ke arah yang baik, sisi baiknya. Nah, ini udah terlihat ya teman-teman, jadi ada dua semacam garis gitu. Ini adalah efek ripnya. Nah, ini teman-teman bisa mengerjakan ripnya sesuai dengan panjang yang dimau ya, atau yang dibutuhkan seperti itu. Rip ini bisa dikerjakan secara terpisah atau digabung. Kalau misalnya terpisah, jadi teman-teman bikin dulu ripnya, kemudian tinggal digabung menggunakan tapestry needle atau single crochet langsung ke pinggiran bajunya. Kalau misalnya yang digabung, itu kita harus menggunakan teknik yang sedikit berbeda. Seperti ini. Kita balik lagi dari bawah, kemudian bikin single crochet seperti biasa. Seperti ini ya teman-teman, sudah mulai terlihat bentukan ripnya. Ini tinggal teman-teman lanjutkan saja mau seberapa panjang bentuk rip yang teman-teman butuhkan. Nah, besar tingginya rip ini juga bisa teman-teman tentukan sendiri, mau besar mau tinggi atau lebih kecil itu juga bisa. Caranya sama. Nah, nanti untuk finishingnya teman-teman bisa langsung tempelkan ini ke bagian pinggiran baju yang mau diberi rip. Kemudian seperti yang tadi sudah saya bilang, tinggal dijahit aja menggunakan tapestry needle atau menggunakan single crochet. Efek rip ini sangat bagus ya teman-teman, karena dia memberikan sentuhan seakan-akan itu seperti knitting, padahal ini dibuat dengan cara crochet. Nah, teman-teman bisa langsung cobain nih membuat rip dengan cara crochet. Oke, itu tadi tutorial cara membuat rip dengan crochet. Semoga ini membantu teman-teman. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah subscribe dan mendukung channel ini. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!